Nah, ini setelah dari tempatnya Pak Bambang, kita tadi langsung gas ke Malang, sekarang udah sampai Karangkates. Karangkates ini perbatasan antara Blitar dan Malang ya. Tapi kalau ini bendungannya ini masuk mana saya kurang tahu. Yang jelas di sini indah banget dan ramai banget. Banyak anak-anak nongkrong di sini. Mbak-mbak cantik, mas-mas pacaran, keren banget dia. Ini namanya bendungan Karangkates, sangat keren. Di sebelah sana tuh banyak orang-orang mancing di sana tuh. Di sana juga banyak orang-orang mancing. Terus di sini tuh biasanya kalau malam minggu rame banget, anak-anak nongkrong, pasangan muda mudi yang sedang memadu kasih gitu. Sayang aku nggak punya kekasih, jadi untuk saat ini aku udah nongkrong aja lah. Untuk saat ini aku mau langsung nyariin temenku yang di Malang, namanya Pak Cong. Pak Cong tuh rumahnya di daerah Malang Kota dan juragan Vespa. Wah, Vespanya banyak banget di sana. Coba lah mampir-mampir ke sana sama numpang tidur, biar besok pagi kita ngegasnya fresh dan siapa tahu nanti kita dapat dagangan ke tempatnya Pak Cong. Wah. Amit Pak. Matur suwun. Siap. Nah, jadi kalau masuk bendungan Karangkates tuh keluarnya bayar ya, tapi nggak mahal, cuma Rp1.000 saja. Wah, tapi kalau lewat sini ini deket banget. Bentar lagi kita udah masuk ke Kepanjen. Dan ciri khasnya di sini banyak krengsengan 02. Teman-teman ada enggak yang tahu 02 itu apa? 02 itu kalau di tempat saya namanya bekecot atau siput. Keluar dari sini banyak banget tuh krengsengan siput. Masakan panas sih, udah mampir 02 ya. Jelas lah, ini aku tak langsung aja nyari rumahnya Pak Cong, soalnya aku juga lupa tadi rumahnya sebelah mana. Jadi kita muter-muter kota Malang nyariin rumahnya Pak Cong, nyariin warungnya Pak Cong. Kalau rumahnya saya malah belum tahu, tapi kalau jam segini biasanya Pak Cong di warung. Kalau nggak salah tuh dekat sini warungnya. Sampai sini motor kita masih sehat banget ya, nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada trouble apa-apa. Bu, Pak Cong wonten toh Bu? Pak Cong wonten. Lah ini orangnya ternyata malah tidur ya. Wah, malah turu ya Pak Cong, kabar ya Pak Cong. Agak teko Pak. Nah ini di tempatnya Pak Cong, Cong jadi koki gitu. Wah, kita disuguhin kopi sama teman-teman pada ngumpul semua. Ini teman saya kemarin tur jelajah Nusantara, namanya Mas Danar, Danar Teguh, bukan Mario Teguh. Orangnya ini kayak jancuk. Ya beginilah suasana kita kalau pas lagi ngumpul sama anak motor, udah kayak keluarga sendiri. Kita di sini nggak mandang motor kita apa tuh, ada yang motornya motor tua, ada yang pakai motor Jepangan. Kalau motor saya paling jelek sendiri di sana. Dan kita tidak mengatasnamakan motor di sini. Kita mengatasnamakan persaudaraan.
Terus habis ini nanti rencana saya mau nginep di tempatnya Boski Kukimen. Soalnya rumahnya pas jalur saya besok ke arah Ranupane, ke arah mana ya namanya? Bromo. Oh, ke arah Lumajang. Nanti kita lewatin Gunung Bromo. Sayang ini orang-orang ini nggak ada yang ikut saya besok. Saya tetap sendiri ya. Kan Takut sama istri berarti kalau kan lama-lama ini. urut. Setelah sampai rumahnya Pak Cong, ketemu sama bapaknya Pak Cong, kita malah ditawarin 2 mobil sama orangnya nih. Ini kita ditawarin Nissan Sentra tahun 90. Ini barangnya sangat istimewa ya. Sayang ini tadi malam, jadi nggak kelihatan. Ini mobilnya ini orisinil luar dalam. Catnya aja masih mulus banget dan masih orisinil. Sayang banget ini tadi malam ya. Mesinnya halus banget. Kita lihat dalamannya ya. Oh, barangnya mulus banget asli. Gembreng semua guys. Wah, dalamannya joknya masih budru. Joknya masih bludru ini. Wah, dalamannya mulus banget. Mulus banget loh mobil ini. Asli. Kalau punya uang, wah. Bisa nih dibeli nih. Kilometernya masih 193.000. Asli, bener-bener mulus banget. Central lock-nya. Telat pajak, Pak. Telat pajak 1 tahun. Dan mobil ini dijual dengan harga berapa Pak harganya Pak? Harganya 28 juta nego. Kondisinya sangat mulus ya. Asli ini coba kalau mamanya tadi aku kesini agak siangan dikit, pasti ngiler lihat mobil ini. Sayang malam dan tempatnya gelap. Sama satu lagi mobil yang bagus juga. Ini kita ditawarin Toyota Starlet. Starlet kotak. Tapi ini yang 1.3. Ini tahun 90 juga. Wih, barangnya mantap banget. Barangnya asli mulus juga ini. Mulus banget. Mesinnya juga masih kering. Mesinnya kering banget. Cuma ini sayangnya ini tadi malam kita ke sini. Kalau 2 mobil ini asli keren banget. Ini AC-nya juga nyala. Interiornya juga masih bagus banget. Nih baru, jok-joknya baru semua. Wih, keren ya. Mesinnya juga jreng ini. Masih hidup semua. Indikator-indikatornya masih hidup semua. Mesinnya halus banget. Ini tadi kata Pak Cong harganya 29 juta. Suratnya lengkap, plat N, Pasuruan. Yuk, buat teman-teman yang mau. Nggih. Buat teman-teman yang mau mobil ini sama Nissan Sentra di luar tadi. Nissan Sentranya 28 juta. Kalau ini harganya 29 juta. Velg-velgnya juga racing. Ngaleng banget ini bodinya. Asli masih kaleng semua atas bawah. Ini natnya aja masih mulus. Nat atasnya ini. Wah. Masih keren. Yuk, monggo 29 juta saja. Starlet loh ini ya. Starlet kotak yang 16. Oh iya, 13. CC-nya 1300. Kalau yang di luar tadi, ini Nissan Sentranya ini CC-nya 1600.
Ini keren banget, asli kinclong mobil ini kalau semuanya siang. Oh, B12 ini Pak ya? Nissan Sentra B12 1600 cc. Escape. Utuh, lampu-lampunya asli utuh banget. Masih kempling banget. Keren. Nah, ini masih di Malang, udah malam. Kita nginep di rumahnya Om Boski. Ya. Inilah enaknya kalau jadi bikers tuh, punya banyak teman. Nggak usah tidur di hotel, nginep di rumah teman. Kurang teman. Nggak mau nginep teman berarti dia nggak mau berteman. Ya, Will. Kita nginep di tempatnya Om Boski, besok kita langsung lanjut ke Senduro. Langsung lanjut ke Lumajang. Iya, lewat Bromo. Pasti sahdu besok jalannya. Lokasinya soangar rumahnya. Di sini kok enggak ada mbak-mbak yang utuh. Ya lah, habis ini tidur dulu, besok pagi langsung gas. Nah, setelah pulang keluar dari rumahnya Om Boski, kita diantarin ke arah Tumpang. Iki aku ngiri ya Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Siap, yuk Pak, Mbak. Nah, kita langsung gas ke Ranupane. Ambil. Enaknya punya temen banyak tuh gitu ya. Kita main ke Malang, ada temen di Malang, kita kemalaman, boleh nginep di sana, gitu, diajakin nginep. Pagi-pagi bangun tidur udah dibelikan sarapan, asik. Mau berangkat dianterin, gitu. Dan memang teman-teman Malang tuh super semua, asik-asik orangnya. Ini kita udah sampai ke Tumpang ini, arah mau ke Lumajang lewat jalur Senduro. Jadi nanti kita lewat Gunung Bromo. Wah, sangar kalau lewat Gunung Bromo ya. Tapi di sana dingin banget tuh biasanya. Ini di bawah aja belum jalannya belum terlalu naik aja udah embun. Di sini aja udah terasa dingin banget ini. Ini di daerah Tumpang, daerah Poncokusumo. Ya, nggak kebayang nanti kalau semuanya kita di atas Gunung Bromo. Pasti dingin. Di sini jalannya macet banget ya. Pokoknya kalau kita emosi, wah, bisa ditabrak sama orang kita. Kenceng dikit aja nggak bisa di sini. Oh, wah, rame. Soalnya kalau pagi gini jamnya anak-anak sekolah, jamnya orang-orang berangkat kerja bareng-bareng. Wah, semua keluarnya bareng-bareng ya menjadi macet seperti ini. Wah, ini jalannya udah mulai nanjak terus ya. Dan itu Gunung Bromo udah mulai kelihatan. Wah, indah banget ya. Teman-teman lihat itu kira-kira. Itu Gunung Bromo guys. Wah, doangan. Indah. Wah, ini jalannya nanjaknya udah mulai ekstrim. Motor butut kita ini kira-kira kuat nggak ya nanjak nanti? Kalau nggak kuat nanjak, wah lemes ini. Nggak ada temen dorong tidak. Nah itu udah mulai banyak jeep bagus-bagus. Biasanya jeep-jeep kayak gini nih disewakan buat ke Gunung Bromo, buat berpariwisata di Gunung Bromo. Wah, nanjaknya ngeri ya.
biasa, masih standar 70 cc nya. Mudah-mudahan aja nanti mampu sampai ke ujung, sampai ke atas. Di sini matahari mulai nggak terasa panas sama sekali, malah terasa dingin. Banyak jeep, jeep semua. Udah mulai dekat kita sama Gunung Bromo ini. Pokoknya orang sini rata-rata punya jeep semua, hardtop. Yes. Teman-teman kalau ada yang minat mau ke sini, nggak tahu arahnya, bisa ajakin saya loh ya. Tak pandu sampai ke sini nanti. Tak kasih tahu spot-spot yang paling indah. Dan kalau semuanya yang mau ke sini cewek, siap menerima jasa puk-puk juga saya. Jadi kalau tidur nanti tak puk-puk, nggak apa. Di sini tanjakannya udah mulai ekstrim ya. Wah, tanjakannya tinggi-tinggi banget. Pokoknya kalau motor kita di sini gigi satu forever gigi satu. Dan di sini udah mulai dingin banget. Saya aja pakai kaos tangan ini. Bah. Ini kalau nggak pakai kaos tangan kayak gini, tahu-tahu mati rasa. Oke. Di sini udah mulai banyak homestay. Bulan madu. Bisa lihat di depan tuh, ini tanjakannya ngeri banget ya. Ini masih belum ini, nanti sampai sana kalau kita udah masuk hutan, lebih ngeri lagi tanjakannya. Pak, mana kita, mana tadi aku lupa belum BAB. Sampai sini, waduh, perutnya mules. Ini tanjakannya curam banget. Motor kita kepanasan guys, kita berhentikan dulu si pitung ini. Wah, mesinnya udah mulai panas, berhenti sejenak, kita cari sarapan, habis itu kita gas lagi. Wah, di sini tanjakannya ekstrim ya. Tadi si pitung di sini nggak kuat nanjak, di sana udah curam tadi kan, itu tikungan letter U gini. Jadi dari bawah kita langsung naik ke atas, set, muter sini, langsung ini letter U juga, set ke sana tuh langsung naik ke atas sana tuh. Si pitung nggak kuat naik tadi, kita istirahatkan dulu sebentar. Sini tuh pokoknya bolak-balik istirahat pokoknya. Rencana kita nanti mau turun lagi ke sana, habis itu kita der ke sini. Tapi ya nggak apa-apa lah, di sini soalnya pemandangannya indah banget. Sambil kita habiskan dulu sebatang, istimewa. Pemandangannya sangat keren. Tuh, Gunung Bromo tuh. Tuh, kelihatan dikit tuh, palanya tuh. Bagus banget. Kita bener-bener di atas awan ini. Hari. Nggih, monggo Pak. Penduduknya sini ramah-ramah. Ini sambil mengistirahatkan si pitung, kita sarapan dulu sambil ngopi, ya kan?
Wah, segampang men. Menu komplit ini. Segampok, sambal, sayur. Wah, istimewa. Ya. Kenapa tadi kita istirahatkan si Pitung? Karena jalanannya kayak gini men. Tuh, lihat enggak? Tuh, naik turunnya ngeri banget. Tuh jalan tuh nyambung ya. Yang sebelah sini tuh, nyambung ke sini. Langsung naik tuh. Tuh di sana, wah, curam banget. Tuh, turunannya curam banget itu. Sebenarnya kalau digas masih kuat sih Pitungnya, tapi ya kasihan lah. Namanya juga motor udah umur kan. Nah, tuh. Ini udah mulai masuk hutan nih. Udah mulai masuk hutan. Di sini ada warung kopi kecil-kecil gini. Bagus-bagus loh di sana. Nih, ke sana, set, udah masuk hutan kita. Yang penting kita sarapan dulu ya. Tak sarapan dulu. Teman-teman jangan lupa sarapan loh ya. Nanti kamu kurus kalau enggak sarapan. Ini si Pitung udah dingin nih kondisinya nih. Kamu gas lagi. Di sini kita masuk hutan, men. Ye, moga Bu. Wah, sini kita masuk hutan, men. Jalanannya nanjak terus. Sorry ya, hari ini kita nggak update stok dagangan atau jual beli. Hari ini kita update-nya touring, jalan-jalan dan menikmati keindahan. Nggak semua waktu hidup itu dihabiskan untuk pekerjaan. Kadang kita juga harus jalan-jalan, menikmati hidup. Nah, walaupun sendirian, ada teman. Nah, kan men, keren banget di sini. Wah, sini kalau kita bernapas, itu hawanya masih sejuk banget. Paru-paru kita dimanjakan banget di sini. Karena di sini masih banyak pohon, masih banyak hijau-hijauan lah. Wah, asli sejuk, enak banget. Belum ada polusi dan polisi, nggak takut ketilang. Hidung saya sampai buntet ya, sampai tersumbat saking dinginnya di sini. Nggak pernahnya saya jalan pakai kaos tangan dan kaos kaki. Ini kita pakai kaos kaki hari ini. Kayak orang gila ya, pakai sendal jepit tapi kaos kakian. Hitungannya tajam, setajam mulutnya tetanggamu. Oh, kita masuk di Taman Nasional Bromo Tengger. Gitu. Indah banget men di sini men. Oh, coba lihat tuh. Pemandangannya, asli masih keren banget. Wih, jurangnya dalam banget men. Masih sejuk banget di sini, seru. Ada banyak kembang trompet tuh. Wah, itu si Pitung kita tuh masih menter sampai sini. Tuh, selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini maju ke sana, terus sekitar 15 kilo kita udah sampai Lumajang, Jawa Timur juga. Wah, indah banget.
Aku tuh paling seneng kalau jalan-jalan di tempat-tempat kayak gini tuh. Soalnya kenapa? Udaranya masih sangat sejuk. Baru kita jalannya nyantai, nggak ada polusi, nggak ada simpangan, nggak macet. Itu di hati kayak puas banget gitu. Dan di sini tuh biasanya masih banyak hewan liar. Tuh, ada tulisannya tuh. Nih loketnya nih. Kita suruh bayar di sini. Kayaknya mumpung ada toilet, sekalian kita mau PAB, men. Ada toilet. Tuh toiletnya tuh. Teman-teman mau lihat saya ke toilet enggak? Jangan ya, Pak, porno nanti. Alhamdulillah, lega banget ya. Kita lanjut lagi jalan. Setelah kita tadi membuang kenikmatan, bukan membuang kenikmatan sih, membuang kotoran. Kita langsung gas lagi. Senangnya kalau jalan di tempat-tempat kayak gini ya. Bener-bener ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya di Jakarta atau di kota-kota besar bakalan jarang nemuin tempat-tempat kayak gini ya. Buat teman-teman yang di sana kalau semuanya mau main ke sini, ayo aku diajakin, nggak apa-apa. Tak baturi, tak temani main ke sini, ke Bromo, ke Tengger. Jalanannya di sini lumayan sempit, tapi enak, semua jalannya mulus ya. Tapi hati-hati, di sini banyak longsornya. Apalagi kalau musim hujan, kita naiknya pelan-pelan aja. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Sangat sejuk banget. Motor kita ini jalannya cuma 20 km per jam, titik satu los rarewel. Namanya juga cuma 70 cc. Satu lagi. Gua nggak mampu ini. Ini chipnya keren-keren ya. Asli, tanjakannya ini lumayan banget. Lingkungan langsung aja. Ini kalau motor kita tidak sehat ini, wah, dodol seperti ini. Motor kita hampir nggak kuat nanjak, men. Lemes ini. Ini loh, tak bantu ngayuh pakai kaki. Tangannya ngeri. Aku ngayuh pakai kaki, men, ini, men. Untung gak boncengan. Kalau boncengan ini, wah, ini jelas gak sampai ke atas ini.
kasihan banget si Pitung ini, kita siksa beneran ini. Istirahat dulu, kasihan si Pitung. Sebenarnya mesinnya masih halus juga sih, tapi saya aja yang kasihan ini. Muka saya lama nggak nongol ini ya. Nah, setelah mengistirahatkan si Pitung, kita lanjut jalan lagi nih. Di sini indah banget. Ini namanya negeri atas awan. Jalannya langsung naik ya. Wah, keren banget jalannya ini. Tapi sana nih jalannya bagus banget kan. Pemandangannya istimewa. Oh ya. Tapi jalannya ini naiknya juga istimewa. Kalau motor kalian nggak sehat, jangan coba-coba main ke sini. Daripada nanti beroda. Sini nih, wah, jalanannya ngeri. Tapi juga sesuai dengan keindahannya. Ini anak suku Tengger nih. Cantik banget. Pemandangannya asik banget. Men. Kasih tahu men. Pemandangannya, keren. Tuh puncak Bromo ada di situ tuh. Tuh Gunung Bromo tuh. Keren banget kan? Sini banget dinginnya. Pokoknya dinginnya pakai banget. Ini area perkebunan ini. Ini nanam-nanam sayur-sayuran, stroberi dan lain-lain. Bagus banget nih. Wah, tuh pupuk di sana tuh yang putih-putih tuh pupuk semua itu. Bagus ya. Ayo kapan main ke sini yuk teman-teman yuk. Bu. Langsung disambut dengan tanjakan lagi kita. Ini tanjakan stay. Kalau mau nginep-nginep, kalian wajib banyak. Banget ya. Asli. Kamu tuh paling seneng kalau lewat sini. Asli. Ini namanya aku punya istri. Istriku terus seneng jalan tuh. Tiap hari kita jalan-jalan. Rencana saya juga mau cari jodoh ya. Barangkali teman-teman ada yang punya jodoh saya. Tolong buat teman-teman kalau ada yang nyimpan jodoh saya, tolong segera dikembalikan ya. Saya lagi butuh ini soalnya. Men, indahnya men. Nah, asli di sini. Keren. Area perkebunan nih. Tuh tomat men. Yang merah-merah tuh. Sampai segitu tingginya. Sewa Jeep Bromo 600.000. Tarifnya sewa Jeep di sini 600.000. 600.000 tuh kalian udah diajak keliling-keliling sampai ke mana-mana pokoknya. Ya Allah, tinggi banget. Ya Allah, iya aku dapat naik motornya. Aduh, mana jalannya sempit banget lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan ngeri ini.
Ayo tak istriku, kita jalan-jalan ke sini. Wah, sini indah loh. Wah, pupuk nih segini banyaknya nih. Wah. Nah, itu tanjakan ekstrim sudah teratasi. Dan di sini pemandangannya indah banget. Kita nongkrong dulu di sini. Sambil menikmati sebatang rokok, kebebasan hidup. Wah, sangat asli. Di sini keren banget. Sebenarnya kita arahnya ke belakang. Berhubung tadi di sini pemandangannya indah, kita nongkrong dulu di sini. Dan di situ masih ada lagi tempat rekreasi. Ini tempat mangkalnya jeep. Ini kalian kalau mau cari jeep, nah stay di sini kalau siang. Kalau bisa jauh-jauh hari sebelumnya pesen dulu ya jeepnya. Wah, di sini coba lihat men. Pemandangannya, wih, ngeri men. Ini kalau Bromo ke sana, tuh, kalau saya terus ke sana, soalnya kita mau ke Jember. Tuh, lihat tuh pemandangannya tuh. Keren banget ya men. Sejauh mata memandang, pokoknya semuanya indah men di sini. Tuh, Gunung Bromo pas di kanan kita. Keren. Rombongan jeep sama trail ini. Ini kira-kira hardtop kalau di sini harganya berapa ya? Rombongan mas trail ini. Galak-galak kalau naik motor. Motor kita kalau digeber, suaranya kayak kentut. Keren. Udah banget. Wah. Asli men. Keren banget di sini. Kita kayak di luar negeri, kayak di Australia. Monggo, Mas. Tuh, Bromo Sisen sana kiri. Kita ke Ranupane. Kayak ada laut-lautnya perasaan di sana, tapi padahal itu bukan laut yang di sebelah sana tuh. Itu awan. Jadi kita bener-bener di atas awan ini. Di atas awan apa di atas daun nih? Sejuk banget ya Allah. Di sini saya merasakan bener-bener bersyukur memiliki kehidupan seperti ini ya. Bebas, santai. Mau jalan-jalan, mau kemana-kemana, oke. Tidak terikat oleh pekerjaan. Alhamdulillah. Buat teman-teman kalau masih bekerja ikut orang, mending tak saranin jadi pengusaha. Ya rezekinya orang beda-beda sih ya. Pokoknya semua harus disyukuri lah. Jangan mengeluh. Kalau ini kita nanti bakalan mengeluh, soalnya ini pajakannya tinggi banget ini. Waduh. Nah iya toh, asli mengeluh motornya ini. Nah, ampun bos. Ya Allah, nggak kuat nanjak ini dibantu pakai kaki. Sampai ngos-ngosan.
kalau ada mobil papasan loh, ngeri ini. Jalanannya naik turun sempit, ini mulus sih jalannya. Oh, ada pura. Oh, itu masih ada jalan tanjakan lagi. Ya Allah. Bismillah aja lah pokoknya. Weh, longsor men. Ini tanjakan tinggi banget ini. Oh, ya Allah, Bismillah. Aduh, nggak kuat naik lagi. Motornya harus digoyang-goyang gini kalau nggak kuat naik ini. Yum. Keren banget men. Bagus, keren jalannya, naik lagi. Asli kering. Bagus banget. Nah, dan motornya ini nggak bisa kencet ini. Ini nggak apa-apa lah, motor kita sehat ya. Biarpun kalau naik harus goyang-goyang gini, yang penting kan sampai alamat dengan selamat. Alhamdulillah, turunan men. Wih. Asli. Lega. Ini kayaknya udah mulai turun terus ini jalanannya ini. Masa-masa sulit sudah terlewati kayaknya. Tinggal menikmati masa-masa indah kayaknya ini. Wih, keren banget men. Itu yang di sana tuh itu truk sama jeep itu di bawah tuh, yang kayak ada jalan-jalan tuh. Wah, itu mobil banyak banget di sana. Tuh ada mobil kecil jalan, lihat nggak tuh? Wah, tuh kelip-kelip itu mobilnya di sana tuh, jeep juga itu kayaknya tuh. Bagus banget ya. Wah, Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu pasti sangat keren. Bagus, bagus, bagus. Ya Allah, indah banget. Alhamdulillah ya Allah. Tuh kayak ada asap-asap tuh, kayaknya itu gunung berapi tuh. Tapi nggak tahu lah apa ya. Saya kurang paham kalau daerah sini nih. Yes, lanjut lagi yuk. Oke mas. Ini kayaknya perbatasan Lumajang Malang ini. Kayak ini kita udah masuk Lumajang sini nih. Nah itu tadi yang tak maksud tuh. Di sana tuh mobil itu. Nah teman-teman lihat nggak tuh mobil kecil-kecil tuh. Itu mobil itu. Itu bukan mobil mainan, itu mobil beneran itu. Nah, nggak tahu ini ya, apa namanya ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, di sini komen ya. Ini apa ini namanya ini. Biar saya juga nanti tahu. Yang jelas ini indah banget. Wah, masuk sekali buat bulan madu ini. Lanjut lagi lah.
Wih, jalanannya longsor men sini. Guys, sedang dibangun. Oh, sedang dibangun apa ini? Pak, indah banget men, keren men, ya Allah. Asli indah banget ini. Wuh, itu awan tuh. Wah, kita di atas awan men. Sedang di atas awan kita. Wah, indah banget ya men. Aku kalau lihat jalan ini jadi ingat waktu di Sulawesi, di daerah Toraja. Tepatnya di apa kemarin tuh ya? Lolai, negeri di atas awan. Kurang lebih perjalanannya kayak gini juga, dingin juga kayak gini. Sana juga, wah indah banget men. Nah, suatu saat lah kita ke Toraja lagi ya. Kita ke Manado lagi, ngegas ke sana lagi. Tinggal kita cari sangu sama cari teman. Barangkali ada yang mau ikut saya ngetrip ke Manado. Segala sesuatunya saya yang nanggung. Pulang masih tak sanguin. Kurang enak gimana. Asal cewek, jangan cowok. Kalau cowok mah udah bosen. Syukur-syukur kalau bisa dibawa ke pelaminan sekalian gitu. Wih, indah men. Ya Allah. Ya Allah, nikmat banget ternyata hidup ini ya. Kalau kita syukuri. Tuh, mulai banyak penduduk tuh. Mulai banyak rumah penduduk tuh. Wah, tadi kita habis nanjak terus sampai ndak kuat nanjak. Setelah sampai Bromo ke arah Ranupane, ke arah Lumajang ini sekarang jalannya turun terus ya. Turun terus. Turunannya juga curam-curam banget ini. Mana sepi lagi kita di dalam hutan ini. Sewangar. Ini mesin kita sampai tidak nyala sama sekali dari tadi. Kita tidak nyalakan mesin sama sekali. Enak banget di sini. Hemat BBM, ya kan? Wah, turunannya sahdu. Pokoknya tanpa mesin ini di sini kita. Bonus ini. Enak banget ya. Sopi banget di sini ya. Kalian kalau bener-bener nggak tatat, jangan sampai main-main ke sini sendirian. Kalau nggak tahu jalan, belum terbiasa sengsara, jangan coba-coba main-main ke sini sendirian. Nanti kalau motor kalian mogok di tengah-tengah jalan, kalian bisa menangis. Karena di sini nggak ada sinyal. Udah nggak ada sinyal. Sepi banget, orangnya jarang ada orang yang lalu lalang. Ya paling enggak kalau main ke sini 2 orang 3 orang lah. Tapi kalau saya mah ya bukannya saya sombong, saya udah kebiasaan sih kemana-mana sendiri. Jadi insya Allah aman lah. Saya dulu soalnya pernah punya pengalaman jelajah Nusantara 3 tahun. Ada tahun 2008 kalau nggak salah. 2007 sampai 2010 kalau nggak salah dulu. 3 tahun saya jelajah Nusantara pakai motor yang ada boncengannya itu. Pakai motor yang ada sespannya. Dan itu pun modal saya cuma 300.000 dari rumah.
Jadi yang bikin lama tuh kemarin saya waktu jelajah Nusantara tuh saya jalan, kalau kehabisan uang saya cari tempat kerja. Saya ikut nguli atau ikut bengkel di situ. Kalau udah dapat uang, saya lanjut lagi, jalan lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong di sini udaranya dari tadi sejuk banget, enak banget di sini. Siang ini tanah perhutani ya, tanahnya negara. Jadi nggak ada yang boleh bangun rumah di sini kayaknya. Coba yang bisa bangun rumah di sini, bu. Asli indah banget, men. Wah, di sini pelan banget, agak nanjak dikit, tapi kita nggak nyalakan mesin, kita nungguin nyelurut lagi. Ini kayaknya udah ada 20 kilo loh kita tadi kayak gini. Kita nyelurut-nyelurut gini, nggak nyalakan mesin sama sekali, kayaknya udah ada sekitar 15 ke 20 kiloan. Jalannya bener-bener turun terus dari tadi. Aduh, yuk bolongan. Guys, so aduh, lumayan loh ini, hemat bensin 1 liter loh ini. Tapi konten kita jalan-jalan udah sampai di sini ya. Habis ini kita jualan lagi. Habis ini kita mampir di Lumajang Kota di tempatnya Mas Andri. Di sana bakalan banyak banget mobil tua sama motor-motor tua. Dan nanti mau kita review satu-satu dan kita kasih harga pastinya. Biar teman-teman tahu nanti. Dan siapa tahu teman-teman di rumah nanti yang punya uang bisa langsung belanja-belanja. Gitu. Masuk. Pokoknya di sini nggak usah nyalain mesin, langsung ngajir terus ini. Oh, kayaknya kalau ini kita bakal nyalain mesin ini, soalnya agak tanjakan dikit. Ini tadi di hutan kita dapat kejadian lucu ya. Pas jalan kan tuh tanjakan turunan terus tuh dari sana tuh. Ada kali 30 kilo tuh kita turun. Jalannya turun curam banget. Terus kita cium bau-bau gosong. Tak pikir kalau ada gendruwo atau apa gitu. Ternyata tak kasih tahu. Tak kasih tahu, men. Ternyata ini tromolnya gosong, catnya terkupas. Jadi ini panas banget loh ini. Ini kalau disiram air kayaknya mendidih ini. Jadi ini gosong, catnya terbakar ini. Ini loh ini. Kalian lihat enggak? Ini kalau di kue gini catnya langsung lontok ini, saking panasnya ini. Nih. Ini kalau di kue ini langsung terkupas catnya tuh. Ini padahal udah tak diemin ada 10 menit ada kali, tapi masih panas banget. Ya lah, kita istirahat lagi sebentar. Tanjakan istirahat, turunan istirahat. Aduh, lemes.